Semua pemimpin bangsa Indonesia dan semua pihak di kota Surabaya harus lambat-lambatnya tanggal 10 November tahun 1945 membawa bendera merah putih, meletakkannya di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Pada saat itu ini adalah penghinaan besar. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Merdeka! Hey guys, it's Nessie and welcome back to Historytelling Jas Merah. Dimana di season ini kita membahas tentang pertempuran-pertempuran paling sengit untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pas banget kan di bulan Agustus ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas pertempuran Surabaya. Seperti yang kita tahu, walaupun sudah diproklamasikan kemerdekaannya, gak semua negara langsung setuju bahwa Indonesia telah merdeka. Terutama Belanda yang tergabung dalam kubu sekutu pada Perang Dunia Kedua bersama Inggris, Amerika, Cina, Uni Soviet, dan kawan-kawannya. Walaupun begitu, di hari Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kita, warga Indonesia bersorak-sorai. Tangis haru terdengar di seluruh pelosok negeri dan selebrasi dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya Indonesia merdeka. Bahkan pada 1 September tahun 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat yang merasa senang akhirnya merdeka, bisa melihat bendera merah putih akhirnya guys berkibar di rumah-rumah, gedung hingga pojok-pojok jalan. Bendera kita itu, kata mereka, bendera Republik Indonesia. Tapi pada 19 September tahun 1945, tepatnya jam 9 malam di Surabaya, ada sekelompok orang yang mengibarkan bendera merah putih biru di sisi utara Hotel Yamato di Jalan Tunjungan nomor 65. Bendera merah putih biru adalah bendera Belanda. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Saat itu, wakil residen sejenis wakil gubernur daerah Surabaya yang bernama Sudirman mencoba menyelesaikan hal ini dengan damai. Dia menemui pimpinan kelompok Belanda, Willem Victor Charles Plugman, dan berunding bilang sama Willem. Dia bilang sama Willem, mendingan pihak Belanda menurunkan bendera itu. Bendera itu membuat rakyat marah. Willem menolak, dia tidak mau menurunkan bendera Belanda tersebut. Perundingan ini semakin memanas dengan kedua pihak sama-sama nih keras-kerasan. Tapi tiba-tiba Willem mengeluarkan sebuah pisau. Akhirnya perkelahian antara pihak Belanda dan juga pemuda Surabaya meledak. Di dalam kejadian yang berawal dari diskusi menjadi kekacauan itu, Willem dicekik sama seorang pemuda bernama Sidik sampai kehilangan nyawanya. Melihat pemimpin mereka kehilangan nyawanya, tentunya bawahan-bawahannya Willem gak cuma diam guys. Mereka terus melawan sampai akhirnya Sidik pun kehilangan nyawanya. Sedangkan wakil residen Sudirman berhasil melarikan diri. Di luar hotel, para pemuda yang pada saat itu berkumpul, mereka mengetahui bahwa ternyata di dalam ada keributan, perundingan antara Indonesia Belanda tidak berjalan dengan lancar, dan hal itu mengakibatkan perkelahian di lobi hotel. Dan karena permasalahan ini memang dimulai dengan dipasangnya bendera Belanda itu, beberapa arek-arek Surabaya naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Pemanjatan tiang benderanya dilakukan oleh Kusno Wibowo dan Haryono. Mereka merobek warna biru dari bendera Belanda hingga menyisakan merah putih. Aksi tersebut dilihat oleh massa yang berkumpul di depan hotel dan disambut dengan teriakan "Merdeka! Merdeka!" berulang kali. Pada 25 Oktober tahun 1945, peristiwa yang terjadi di Hotel Yamato tadi membuat Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby atau yang lebih dikenal dengan nama AWS Malaby dan Jenderal D.C. Hawthorne datang ke Surabaya. Mereka datang dengan pasukan Inggris dan mengaku sebagai bagian dari AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, kita bahas tuh bahwa AFNI ini dibentuk sama kubu sekutu Perang Dunia II dengan motif untuk datang ke Indonesia dan bilang bahwa mereka mau bantuin Indonesia kembali menetapkan ketertiban, kedamaian, menjemput para tawanan perang karena perang telah selesai, dan mengusir sisa-sisa tentara Jepang. Walaupun ngomong tujuan resminya seperti itu, beda nih sama kedatangan mereka di beberapa kota di Indonesia lainnya. Di Surabaya, kedatangan AFNI disambut dengan kecurigaan.
disambut secara enggan, antara mau nggak mau gitu, oleh Gubernur Jawa Timur pada saat itu, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Di Surabaya, pemerintahan Indonesia itu nggak langsung menolak kedatangan sekutu, tapi juga nggak terlalu percaya sama mereka. Akhirnya karena mereka rada curiga, dilakukanlah sebuah pertemuan antara pihak Indonesia dan juga pihak Inggris dari sekutu. Dan dalam pertemuan tersebut, mereka membuat sebuah perjanjian. Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Janji juga bahwa mereka akan menyetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Janji juga akan segera dibentuk kontak biro biar kedua belah pihak bisa menjaga daerah bersama-sama. Dan yang paling penting adalah Inggris berjanji mereka hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Perjanjian ini kelihatannya menjanjikan, seakan Inggris memiliki niat yang baik. Tapi baru 1 hari nih setelah kesepakatan itu, tepatnya pada 26 Oktober, Inggris mulai menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Tiba-tiba aja ada sebuah peleton, unit militer kecil yang dipimpin sama Captain Shaw yang menyerbu penjara Kalisosok, Surabaya. Dan penjara Kalisosok diserbu gara-gara mereka mau ngelepasin seorang kolonel Belanda bernama Huyer dan teman-temannya. Padahal kan baru sehari sebelumnya nih mereka janji bahwa mereka nggak ada hubungannya sama Belanda, nggak akan bawa-bawa Belanda. Nggak sampai di situ aja, keesokan harinya lagi guys, Inggris mulai menduduki tempat-tempat strategis di Surabaya, kayak Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internasio, dan beberapa titik vital lainnya. Tentunya hal ini membuat rakyat Surabaya marah besar. Pada tanggal 27 Oktober, situasi tambah parah lagi ketika tiba-tiba ada selebaran guys yang dijatuhkan dari pesawat dan sudah ditandatangani oleh Jenderal Hawthorne. Isi selebarannya adalah ultimatum bagi pasukan Indonesia untuk menyerah pada kubu sekutu dalam waktu 48 jam atau mereka akan menghadapi konsekuensi ditembak. Hah, ini baru beberapa hari loh setelah mereka berjanji bahwa mereka akan membantu Indonesia. Ancaman ini membuat rakyat Indonesia semakin panas guys. Udah Surabaya panas, pakai didatengin sama dajjal-dajjal ini. Akhirnya pada jam 2 siang terjadi sebuah pertempuran. Pertempuran senjata pertama antara pemuda Indonesia dan juga prajurit Inggris. Awalnya pertempurannya hanya serangan-serangan kecil, seperti pasukan Surabaya memotong pasukan air yang menuju wilayah yang diduduki Inggris. Penyerbuan pos-pos kecil milik Inggris. Tapi semakin lama, penyerangan pun semakin parah. Surabaya menjadi medan perang sampai tanggal 30 Oktober. Pada akhirnya, pasukan Indonesia itu berhasil memukul mundur pasukan Inggris, bahkan nyaris menghancurkan kekuatan tentara Inggris di Surabaya dan merebut kembali nih gedung-gedung penting yang udah diduduki sama Inggris. Tapi pada saat itu ketika mereka udah mulai kalah nih, pasukan Inggris panik. Ketika mereka panik, mereka minta tolong sama Presiden Soekarno. Pakai gaslighting lagi, mereka berjanji bahwa maksud mereka baik dan lain-lain. Akhirnya tanggal 30 Oktober itu, Presiden Soekarno datang ke Surabaya bersama Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin. Lewat sebuah proses negosiasi yang intens, kedua belah pihak sepakat untuk damai. Mereka menandatangani kesepakatan untuk menjaga keamanan Surabaya. Dan untuk menjaga komunikasi, dibentuklah kontak biro dengan anggota dari Indonesia seperti Sudirman, Dul Arnawa, dan Sungkana. Sedangkan dari pihak Inggris, ada AWS Malabi dan Captain Shaw. Kalau zaman sekarang mungkin kayak mereka bikin grup WhatsApp bareng gitu. Tapi kedamaiannya itu juga tidak berlangsung terlalu lama. Baru aja nih rombongan pemimpin nasional dan Jenderal D.C. Houghton pulang ke Jakarta. Pertempuran kembali terjadi di beberapa titik di Surabaya. Masih di hari yang sama, tanggal 30 Oktober, rombongan kontak biro mencoba untuk menuju Gedung Internasio, salah satu titik panas di Surabaya. Ternyata di Gedung Internasio itu Inggris sedang mempertahankan posisi mereka dengan kuat dan area-area Surabaya yang pada saat itu sangat marah mengepung gedung tersebut. Mereka menuntut agar Inggris menyerah aja. Akhirnya Malaby beserta 3 kapten lainnya, T.L. Loveland, R.C. Smith, dan Captain Shaw datang ke Gedung Internasio untuk menghentikan bentrokan. Nah tapi guys, ternyata ketika rombongan Malaby ini lagi on the way, mereka tuh sempat stop di salah satu tempat perhentian tram yang jaraknya itu cuma beberapa belas meter dari Jembatan Merah. Dan tiba-tiba aja nih, jam 20.30 terdengar suara ledakan. Ternyata mobil yang ditumpangi sama Malaby itu meledak dan Malaby ditemukan sudah kehilangan nyawanya. Nah walaupun sampai hari ini bahkan tertulis di buku-buku seperti The British Occupation in Indonesia 1945 to 1946,
Malebi ini masih menjadi salah satu misteri terbesar karena nggak ada yang benar-benar tahu apakah dia kehilangan nyawanya karena granat atau karena peluru. Yang jelas dia meninggal di mobilnya. Kematian Malebi itu membuat pasukan Inggris sangat murka. Dan sebagai respons, pada tanggal 9 November, Inggris yang kemudian dipimpin oleh Mayor Jenderal Eric Gordon Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya. Dia bilang bahwa pihak Indonesia di Surabaya diperintahkan untuk meletakkan senjata selambat-lambatnya pada jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika tidak, pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum itu. Udahlah, ultimatumnya menyuruh orang-orang untuk meletakkan senjata yang pastinya bikin rakyat Surabaya pada saat itu cukup marah. Siapa nih pendatang berani-beraninya? Ditambah lagi guys, Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya semua pemimpin bangsa Indonesia dan semua pihak di kota Surabaya harus lambat-lambatnya tanggal 10 November tahun 1945 pada jam 6.00 pada tempat yang telah ditentukan membawa bendera merah putih, meletakkannya di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Wah, pada saat itu ini adalah penghinaan besar. Gak mungkin bisa diterima sama rakyat Surabaya. Wani Piro. Malah hal ini membakar semangat rakyat untuk membalas dengan perlawanan. Gila aja. Dan di tengah huru-hara dan kemarahan rakyat pada saat itu muncullah sosok Bung Tomo. Sosok tokoh pemuda penuh karisma yang mendirikan radio pemberontakan. Lewat pidato-pidatonya yang membakar semangat, Bung Tomo berhasil guys menggugah arek-arek Surabaya untuk bersatu dan bertempur habis-habisan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Hei, tentara Inggris, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka! Gak hanya Bung Tomo, ada juga Ketut Tantri, seorang wanita Amerika yang berpihak pada Indonesia. Dia ikut bersuara melalui siaran radio berbahasa Inggris agar dunia internasional tahu betapa besar penderitaan dan keberanian dari rakyat Surabaya dalam menghadapi agresi Inggris. Sementara itu, Komandan Sukono segera menggerakkan seluruh rakyat Indonesia dan di hari yang sama jam 17.00 dia mengumpulkan para pemimpin laskar dan tentara dari berbagai kelompok seperti TKR, PRI, tentara pelajar, polisi istimewa, dan lainnya di markas Pergolan 4. Kota Surabaya kemudian dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Barat dipimpin sama Kun Kiat, tengah oleh Marhadi, dan timur oleh Kadim Prawiro-Diardjo. Semua orang bersiap untuk bertempur. Akhirnya pada 10 November 1945, setelah batas ultimatum yang diberikan sama Inggris habis, bentrokan pertama meledak di daerah Perak. Pasukan Inggris juga melancarkan serangan besar-besaran guys. Mereka menguasai garis pertahanan pertama, menggempur kota dengan serangan udara, menembakkan meriam, melakukan pengeboman dari kapal perang dan pesawat tempur. Bayangin, pesawat-pesawat tempur yang terbang di atas langit Surabaya. Tapi para pemuda Surabaya tidak gentar. Dengan semangat yang membara, mereka bertahan dari satu wilayah ke wilayah lain selama 3 minggu. Hanya dengan senjata-senjata ringan, seperti senapan hasil rampasan dari Jepang, bom molotov, parang, keris, bambu runcing. Dan dalam pertempuran ini, Indonesia menggerakkan sekitar 20.000 tentara dan 100.000 sukarelawan. Melawan pihak Inggris yang setidaknya memiliki 30.000 tentara lengkap dengan persenjataan berat mulai dari tank, kapal perang, hingga pesawat tempur. Kekuatannya emang sama sekali nggak sebanding, tapi semangatnya area-area Surabaya jauh lebih besar. Dan pertempuran besar terakhir itu terjadi di Gunung Sari pada
pada 28 November 1945. Dan walaupun banyak banget pertempuran yang lebih kecil-kecil, akhirnya pertempuran Surabaya berakhir. Pertempuran yang mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur menjadi korban, yang sebagian besar adalah warga sipil. Sementara dari pihak Inggris gugur pula 1.500 prajurit. Pertempuran Surabaya itu bukanlah perang biasa guys. Ia menjadi simbol keberanian, semangat pantang menyerah dari orang-orang yang rela berkorban untuk kemerdekaan. Mereka yang tidak segan berjuang hanya untuk kehormatan. Mereka yang marah ketika simbol tanah airnya diinjak-injak. Dan untuk mengenang pengorbanan mereka, tanggal 10 November setiap tahunnya kita memperingati Hari Pahlawan. Selain itu, kita juga bisa mengunjungi Monumen Tugu Pahlawan di Surabaya yang berada di tengah-tengah kota, di Jalan Pahlawan Surabaya, nggak jauh dari kantor Gubernur Jawa Timur. Terdapat juga Museum 10 November yang bisa kalian datangi, yang menyimpan berbagai koleksi bersejarah, seperti foto, senjata rampasan, dan artefak peninggalan pertempuran yang tadi kita bahas. Lagi-lagi kita diingatkan bahwa ternyata kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak semudah itu untuk dicapai. Semoga semangat patriotisme terus hidup di nadi kita, dan mari kita panjatkan doa untuk mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Republik kita tercinta. Terima kasih semuanya yang udah nonton episode kali ini. Dari semua yang kita sudah bahas, mana pertempuran yang paling so far? Coba komen di bawah. Apakah ada cerita-cerita lainnya? Coba dari area-area Surabaya. Aku mau denger. Thank you everyone for listening. Besok kita ketemu lagi di Neror, di mana kita akan bahas yang horor-horor. Jadi make sure kalian subscribe dulu biar dapat notifikasi, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian besok. Bye-bye. Minggu depan di Historytelling kita akan membahas, dan saat itu semua kekuatan perjuangan Republik Indonesia menyepakati satu rencana besar. Mereka akan membumi hanguskan. Apa itu maksudnya? Yes, membakar. Biar apa? Biar sekutu tidak bisa menggunakan kota mereka sebagai markas militer. Mereka membakar gedung-gedung strategis, meledakkan instalasi militer, dan menghancurkan bangunan-bangunan besar bersejarah. Peristiwa ini guys membuat Komandan Barisan Rakyat Indonesia asal Bandung, Muhammad Toha, yang pada saat itu baru berusia 19 tahun, sangat geram. Dia gak bisa diem aja. Tebak apa? Coba komen di bawah. Rek, ayo rek, melaku-melaku nang tunjungan. Ancaman ini membuat rakyat Surabaya marah banget. Pakai gaslighting lagi, mereka bilang kayak bahwa maksud mereka baik, lalalalah. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut.